Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Matematika 1, Stat 1, semester 5, kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan faktorial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama Yulanda Novita Zebua, yang kedua Anissa Munawaroh Nasution, yang ketiga Dea Aulia Ramadhani, yang keempat Dava Alkifti Nasution, yang kelima Anissa Rajak Lumban Batu. Di sini pembahasan yang akan kami bahas, pertama pengertian dari rancangan faktorial, kedua keuntungan dan kerugiannya, ketiga model linier rancangan faktorial, keempat contoh soal dan pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian rancangan faktorial. Rancangan faktorial merupakan suatu percobaan yang perlakuannya terdiri dari atas semua kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa faktor. Disimbolkan dengan percobaan faktorial f pangkat t, misal 2 pangkat 3, artinya ada 2 faktor dan tiap faktor ada 3 taraf. Tujuannya untuk mengetahui masing-masing pengaruh faktor dan pengaruh gabungan interaksi dari faktor yang dicobakan. Percobaan faktorial bisa menggunakan rancangan dasar seperti rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian rancangan faktorial. Keuntungannya 1. Lebih efisien dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. 2. Informasi yang diperoleh lebih komprehensif karena kita bisa mempelajari pengaruh utama dan interaksi. Ketiga, hasil percobaan dapat diterapkan dalam satu kondisi yang lebih luas karena kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor. Kerugiannya 1. Analisis statistika menjadi lebih kompleks. 2. Terdapat kesulitan dalam menyediakan satuan percobaan yang relatif homogen. 3. Pengaruh dari kombinasi perlakuan tertentu mungkin tidak berarti apa-apa sehingga terjadinya pemborosan sumber daya yang ada. Selanjutnya model linier. Model liniernya adalah YIZK sama dengan nu ditambah tau I ditambah beta J ditambah tau beta IJ ditambah epsilon IJK. Keterangannya, YIJK sama dengan respon perlakuan ke K yang terjadi pada faktor A taraf ke I dan faktor B taraf ke Z. Nu sama dengan rataan umum. Tau I sama dengan pengaruh faktor A taraf ke I. Beta J sama dengan pengaruh faktor B taraf ke Z. Tau beta IJ sama dengan efek interaksi taraf ke I faktor A dan taraf ke J faktor B. Epsilon IJK sama dengan pengaruh galat pada eksperimen dalam kombinasi perlakuan IJ. Contoh soal percobaan faktorial rancangan acak lengkap. Seorang peneliti melakukan percobaan untuk mempelajari pengaruh varietas patin dan kadar protein pada pakan terhadap pertumbuhan ikan. Ulangan dilakukan 5 kali dan 2 taraf untuk masing-masing faktor kombinasi perlakuan. Seperti yang tertera di tabel. Selanjutnya, perhitungan analisis sidik ragam. Pertama kita cari FK-nya dengan rumus buka kurung Y tutup kurung kuadrat per N dikali A dikali B. Maka langsung saja ya teman-teman. Kita peroleh hasilnya 11.757,37 dan yang kedua kita cari JKT-nya dengan rumus buka kurung Y 11 kuadrat ditambah
titik-titik ditambah Y 225 kuadrat tutup kurung dikurang FK, maka kita peroleh hasilnya 19.019,33. Dan yang ketiga JKP-nya, kita dengan rumus Y11 kuadrat ditambah Y12 kuadrat ditambah Y21 kuadrat ditambah Y22 kuadrat per N dikurang FK, maka kita peroleh hasilnya 15.039,407. Dan yang keempat JKA-nya, dengan rumus Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat per J kali K dikurang FK, maka kita peroleh hasilnya 12.056,747. Dan yang kelima JKB-nya, dengan rumus Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat per I dikali K dikurang FK, maka kita peroleh hasilnya 273,9483. Dan yang keenam JKAB, dengan rumus JKP dikurang JKA dikurang JKB, maka kita peroleh hasilnya 8.712. Dan yang terakhir untuk JKG-nya, dengan rumus JKT dikurang JKP, maka kita peroleh hasilnya 379,9233. Berdasarkan perhitungan analisis sidik ragam, maka kita dapat membuat tabel analisisnya seperti yang tertera pada tabel yang kami berikan. Maka kesimpulannya, baik faktor varietas patin maupun faktor kadar protein memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan. Namun, interaksi antara kedua faktor tersebut tidak memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ikan. Contoh kedua, pada percobaan faktorial rancangan acak kelompok. Seorang peneliti ingin meneliti tentang biskuit labu kuning. Ia menggunakan dua faktor, yaitu substitusi labu kuning dengan tepung terigu dan suhu pemanggang. Dan ulangan dilakukan 4 kali dan 3 taraf untuk masing-masing perlakuan. Seperti yang tertera pada tabel. Kemudian kita menghitung perhitungan analisis sidik ragam. Pertama, faktor koreksi, di mana total keseluruhannya dikuadratkan per A kali B kali R, di mana A itu jumlah taraf dari faktor A, B jumlah taraf dari faktor B, R jumlah kelompok data. Maka dapat dihasilkan nilainya 955,180,44. Kedua, jumlah kuadrat total, di mana kita menghitung seluruh jumlah data dikuadratkan dikurang faktor koreksi, maka hasilnya 9.821,56. Ketiga, jumlah kuadrat kelompok, di mana kita menghitung total jumlah perlakuan dikuadratkan per A kali B dikurang faktor koreksi, maka dapat dihasilkan nilainya 82,06. Keempat, jumlah kuadrat faktor A, di mana penjumlahan masing-masing perlakuan faktor A dikuadratkan per R kali B dikurang faktor koreksi, maka dapat dihasilkan 1831,39. Kelima, jumlah kuadrat faktor B, di mana penjumlahan masing-masing perlakuan faktor B dikuadratkan per R kali A dikurang faktor koreksi, maka dapat dihasilkan nilainya 5.258. Keenam, jumlah interaksi faktor A dan B. Di sini kita menghitung jumlah seluruh perlakuan A dan B dikuadratkan per R dikurang faktor koreksi dikurang jumlah kuadrat kelompok A dikurang jumlah kuadrat faktor B. Maka dapat dihasilkan nilainya 463,50. Dan yang terakhir, jumlah kuadrat sisa atau galat, di mana
jumlah kuadrat total dikurang jumlah kelompok dikurang jumlah kuadrat faktor A dikurang jumlah kuadrat faktor B dikurang jumlah interaksi faktor A dan B, maka dapat dihasilkan nilainya 2204,61. Berdasarkan perhitungan analisis sidik ragam, maka kita dapat membuat tabel sidik ragam seperti yang tertera pada tabel. Maka dari tabel sidik ragam di atas, pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B tidak signifikan atau tidak nyata, sedangkan kedua pengaruh utamanya, faktor A dan faktor B, nyata. 3. Pada penerapan RBSL, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk nitrogen dengan dosis yang berbeda, yaitu 100 dan 200, dengan varietas gandum yang berbeda, yaitu A dan B. Penelitian ini dilakukan di daerah lereng pegunungan sumber keragaman unit percobaan. Secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kemiringan lahan dan arah mata angin. Respon yang diamati adalah hasil varietas gandum yang diukur dalam kilogram per petak. Dari soal di atas, maka unit percobaan adalah 2 kali 2 kali 4 sama dengan 16 unit percobaan. Adapun pengacakan untuk rancangan bujur sangkar Latin 2 faktor adalah sebagai berikut. 1. Penempatan perlakuan secara diagonal seperti yang tertera pada tabel. 2. Penempatan perlakuan secara baris seperti yang tertera pada tabel. 3. Penempatan perlakuan secara lajur seperti yang tertera pada tabel. Bentuk tabulasi datanya dapat disajikan sebagai berikut, seperti yang tertera pada tabel yang kita bisa lihat bersama. Tabel setelah dilakukan pengecekan dengan total jumlah keseluruhan 992. Tabel berdasarkan varietas gandum dan pupuk dengan dosis 100 total jumlah 487, dosis 200 total jumlah 992. Kemudian kita mencari perhitungan analisis sidik ragam. FK sama dengan 992 pangkat 2 per 2 kali 2 kali 4 sama dengan 9840 64 per 16 sama dengan 61.504. JKT sama dengan 70 pangkat 2 tambah 60 pangkat 2 tambah titik-titik tambah 60 pangkat 2 kurang 61.504 sama dengan 754. CKF sama dengan 506 pangkat 2 tambah 486 pangkat 2 per 2 kali 4 kurang 61.504 sama dengan 25. CKD sama dengan 487 pangkat 2 tambah 505 pangkat 2 per 2 kali 4 kurang 61.504 sama dengan 20,25. CKP sama dengan 235 pangkat 2 tambah 252 pangkat 2 tambah 271 pangkat 2 tambah 234 pangkat 2 per 4 kurang 61.504 sama dengan 227,5. CKFD sama dengan 227,5 kurang 25 kurang 20,25 sama dengan 182,25. CKL sama dengan 235 pangkat 2 tambah 232 pangkat 2 tambah 258 pangkat 2 tambah 267 pangkat 2 per 4 kurang 61.504 sama dengan 221,5. CKB sama dengan 265 pangkat 2 tambah 244 pangkat 2 tambah 250 pangkat 2 tambah 233 pangkat 2 per 4 kurang 61.504 sama dengan 133,5. CKG sama dengan 754 kurang 227,5 kurang 221,5 kurang 133,5 sama dengan 171,5. Berdasarkan perhitungan analisis sidik ragam, maka kita dapat membuat tabel analisisnya, seperti yang tertera pada tabel berikut. Baiklah, kesimpulan dari tabel di atas dapat diamati bahwa nilai F hitung untuk interaksi varietas gandum dengan dosis pupuk lebih besar dari FA, DB, DB2.
maka hipotesis nol ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara varietas gandum dan dosis pupuk berpengaruh terhadap hasil gandum yang akan diperoleh. Untuk pengaruh kemiringan lahan dan arah mata angin diperoleh bahwa F-heat kurang dari F-tap. Terima HO sehingga faktor kemiringan lahan basis dan arah mata angin atau kolom tidak berpengaruh secara signifikasi terhadap hasil gandum yang akan diperoleh. Sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.